Wibu. Hmm, apakah kalian wibu? Apakah kita wibu? Apakah orang yang suka sama Jepangan itu wibu? Apakah seorang wanita yang memiliki seorang anak itu wibu? Apakah salah satu satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya itu wibu? Ya, bagi kalian udah tahu nama asli gua pasti udah tahu konteksnya ya. Oke. Anime. Ya, kayaknya hampir semua orang tahu itu dan pernah lah seenggaknya sekali seumur hidup gitu nonton anime. Nah, gua bisa bilang tuh dulu sedikit kecanduan gitu nonton anime. Itu udah sekitar 2 tahun lalu gitu saat zaman corona. Nah, kan itu kan sekolah lagi libur 2 minggu. Awalnya sebelum diperpanjang sampai hampir 2 tahun. Dan BTW gue tahu anime ini sebenarnya udah dari kecil gitu saat gue nonton di TV. Kayak Naruto, Dragon Ball, Samurai X, dan macam-macam lah pokoknya. Apalagi Naruto tuh, wah dulu saat kecil lo habis ngaji gitu langsung udah buru-buru langsung pulang gitu biar gak ketinggalan Naruto. Ya walaupun akhirnya tetap ketinggalan sih. Nah selain dari TV, gue tau animenya juga saat gue lagi mainin laptop abang gue gitu. Nah salah satu anime yang gue tonton tuh ada Masamune Kun no Revenge. Gue sebenarnya nonton anime itu karena beberapa alasan tertentu. Ya. Nah anime lain yang gue tonton tuh ada Tokyo Ghoul. Nah awalnya gue belum tahu itu Tokyo Ghoul itu apa. Nah saat gue ngeklik Tokyo Ghoul dan gue lihat episode pertamanya, nah kan saat itu kan gue masih kecil kan, sekitar kelas 5 mungkin. Nah gue saat lihat episode pertamanya itu gue langsung takut gitu, gue langsung deg-degan banget. Rasanya takutnya gue kayak sampai nggak bisa tidur gitu beneran, sumpah. Berasa nonton film horor anjir. Nah abis itu gue juga nonton Boku no Hero sama One Punch Man. Gue sebenernya nonton tuh anime tuh episodenya acak tuh. Gue asal nonton aja gitu. Walaupun gue nggak paham tuh kayak ngerti-ngerti aja gitu sama jalan ceritanya. Kayak oh oh ya mungkin kayak gitu lah. Sebenarnya gue sama sekali nggak paham sama jalan ceritanya. Yang penting gue enjoy aja sih nontonnya. Dan oke, gue mau balik bahas tentang Naruto lagi. Nah waktu saat Naruto udah tamat, gue lanjut tuh nonton Boruto. Nah Boruto ini termasuk anime pertama itu selain dari TV yang gue tonton. Dan waktu kecil, gue tuh nggak begitu peduli gitu sama kualitas ceritanya. Ya kelas 6 SD dulu saat gue tahu ada anime Boruto, gue tuh sama maraton gitu sekitar sampai 150-an episode gitu. Dan itu nggak sehari ya, gila kali gue nonton 100 anime lebih dalam sehari. Nah gini, gue kan dulu kan masih belum ngerti banget nih soal kualitas cerita. Nah gue nganggapnya Boruto tuh anime keren abis gitu. Nah waktu gue lagi scroll YouTube, ada salah satu video gitu dari Clean Sound Studio yang bilang kalau anime Boruto itu anime sampah. Nah gue dengan polosnya gitu gak terima gitu, dan gue langsung komen yang jelek gitu dengan ketikan ciri khas dari bocah kelas 6 SD yang baru pegang HP. Dan seiring waktu saat gue udah lumayan tumbuh gede gitu, gue baru sadar gitu emang betapa jeleknya Boruto ini. Ya, gue gak mau bahas apa aja jeleknya Boruto karena nanti videonya jadi 2 jam lebih. Dan lanjut. Nah, gue mau bahas Detektif Conan. Gue tahu nih anime sebenarnya dari teman gue gitu saat cerita tentang Detektif Conan. Ya walaupun waktu itu gue nggak paham sama sekali gitu apa yang dia ceritain. Dan saat tuh anime tayang di Net TV, gue langsung nyoba gitu buat nonton dari episode 1. Dan ternyata bagus gitu. Gue langsung maraton gitu dari episode 1 sampai 15. Dan waktu gue nyampe di episode 200-an, gue ngerasa boring gitu sama ceritanya. Dan gue pikir cerita di Detektif Conan tuh ya kayaknya hampir sama gitu. Setiap episode ada orang meninggal, investigasi, selesai. Gitu-gitu doang per episodenya. Tapi gue tetap lanjutin gitu. Tapi cuma episode-episode yang penting doang gitu. Tahu itu mending gue lihat episode-episode penting doang dari awal gitu. Dan gue nggak perlu begadang. Nah ini nih kebiasaan buruk gue waktu dulu. Sekalinya nemu anime bagus dan gue nontonnya itu saat malam, kemungkinan besar gue bakal keterusan dan sampai begadang. Dan ada satu anime gitu yang bikin gue maraton nih anime dari jam 9 malam sampai jam setengah 4 pagi. Jangan ditiru ya. Nah anime itu Darling in the Franxx. Ya gue sebagai pecinta genre romance sejati langsung suka gitu sama ini anime. Nah genre romance ini jadi salah satu genre yang sering gue tonton gitu dulu. Nah kalau ada anime bagus tapi genrenya bukan romance, gak gue tonton. Lalu ada satu anime gitu yang bikin gue bener-bener suka, yaitu Nisekoi. Nih anime tuh romance-nya dapat, komedinya dapat, cuma season 3 yang gak dapet. Selain itu karena ada Chitoge, hehe. Waifu duta umat untuk pecinta tsundere, pasti tau lah sama nih karakter. Tapi bang, lu kan gak suka Toge. Berarti lu gak suka dong sama Chitoge. Lah kok lu ngambil kesimpulan gitu?
Lah lu kan nggak suka toge. Nah di nama Chitoge kan ada kata toge-nya. Lah berarti itu lo kan nggak suka sama Chitoge. Hah? Kata siapa gua suka toge kok nih? Ya begitulah. Nah di luar genre romance ada juga anime-anime yang gua favoritin, kayak Attack on Titan. Nah anime juga termasuk anime-anime pertama gitu yang gua tonton. Sebenarnya masih banyak gitu yang mau gua bahas, tapi selanjutnya gue cuma mau bahas dari genre sport. Nah di musim ini ada Blue Lock yang menurut gue tuh ceritanya masih fresh gitu di anime sport. Sampai-sampai gue tuh baca manganya dan menurut gue itu manganya keren sih, rekomen banget. Ngomong soal Blue Lock, gue jadi inget sama drama Blue Lock versus Awashi, dimana keduanya sama-sama anime bola gitu tapi beda konsep. Nah gue kan nggak begitu tertarik gitu sama Awashi, jadiin gue lebih di kubu Blue Lock. Selain itu anime sport lain yang gue suka itu kayak ada Kuroko no Basuke, Haikyuu, sama Inazuma Eleven, sama Remain. Nah buat yang belum tahu Remain, ini tuh anime tentang polo air gitu, dan MC ini anime tuh kena semacam amnesia gitu, dan ingatan masa-masa SMP-nya tuh hilang. Gue suka nih anime lebih ke ceritanya sih, sama nyoba nonton anime olahraga yang belum gua tahu gitu. Dan juga nih anime ternyata dianimasiin loh sama MAPPA Studio. Ya nggak heran lah kalau kualitas animasi itu keren. Dan oke, video ini kelar. Dan gua mau jawab salah satu pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan dari Tomato25. Bang, kapan face reveal sama room tour? Oke, face reveal mungkin gua belum kepikiran buat face reveal karena ya mungkin nunggu lumayan berkembang dulu lah channel ini. Dan buat room tour juga mungkin juga masih nunggu, gua belum kepikiran kapan buat room tour. Dan ya itu doang sih. Dan di bulan Ramadan ini mungkin gua bakal upload 2 video tentang Ramadan ya, dan itu bakal gua upload mungkin semingguan lagi, yang satunya di akhir Ramadan. Dan itu kalau bisa ya, semoga bisa sih. Dan itu doang yang mau gua omongin. Makasih buat udah nonton. Bye bye.